Halo teman-teman semuanya, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing mengenai keseharianku sebagai salah satu siswa SMA, khususnya SMA kelas 2, di mana keseharian kita sebagai seorang pelajar diwajibkan untuk belajar, menuntut ilmu, mengerjakan tugas dan sebagainya, dan juga mungkin problematika pelajar zaman sekarang itu mengenai manajemen waktu dan juga bagaimana mereka mendapatkan sumber belajar, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi yang seharusnya dapat membantu kehidupan sehari-hari malah disalahgunakan ataupun sebagainya. Nah, sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe dulu di bawah. Teman-teman bisa komen saran yang akan diberikan dan juga teman-teman bisa memberikan like apabila teman-teman suka video ini. Nah, masuk ke topik pembahasan, saya merasakan juga bahwasanya teman-teman itu merasa waktunya habis mungkin untuk mengerjakan tugas, waktu untuk bermain, organisasi dan sebagainya, dimana apalagi dengan kurikulum yang ada yang sekarang itu banyak menghabiskan waktu karena dimana kita banyak dibebani oleh tugas-tugas project dan juga tugas-tugas kelompok dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan sedikit sharing mengenai beberapa aplikasi yang ada di HP, khususnya HP Android dan juga iPhone bisa, yang sekiranya tersedia di Play Store dan juga tersedia di App Store, yang dimana, nah harapannya beberapa aplikasi yang akan saya berikan ini dapat membantu teman-teman dalam memantau progres teman-teman sebagai seorang pelajar, dapat membantu teman-teman dalam belajar, dapat membantu teman-teman dalam memanage waktu dan juga menyelesaikan problematika atau masalah-masalah teman-teman yang sekiranya masih ada dalam diri teman-teman sekarang. Oke teman-teman, masuk ke aplikasi yang pertama. Di sini saya merekomendasikan yaitu dengan Google Calendar dan juga Google Task. Nah, salah dua aplikasi dari Google ini dapat membantu teman-teman semua dalam menjadwalkan kegiatan dan juga dapat dengan mudah membantu teman-teman semua dalam mengordinir tugas-tugas yang ada seperti tugas sekolah ataupun tugas-tugas yang teman-teman punya tugas di rumah, tugas di tempat lain ataupun sebagainya. Nah, dengan Google Calendar teman-teman bisa menjadwalkan kegiatan-kegiatan teman-teman dengan bijak, di mana nanti itu akan ada menu di mana pada pukul ini itu akan ada di mana teman-teman bisa menguploadkan antara pukul ini dan juga pukul ini pada hari ini itu teman-teman mau kemana, mau di mana dan juga pekerjaan apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, selain itu juga apabila teman-teman mengkolaborasikan Google Calendar dengan Google Task itu teman-teman lebih efisien lagi karena tugas-tugas yang teman-teman catat di Google Task itu otomatis bisa tercantum yang ada di Google Calendar seperti itu. Nah, pada Google Calendar juga itu teman-teman bisa mewarnai setiap kegiatan. Misalnya nih, saya berangkat sekolah pukul 6.30 dan nanti selesai pukul 15.30. Nah, dalam rentan waktu sekolah itu teman-teman bisa memberikan detail-detail kecil yang dimana pada jam ini saya mau melakukan ini, selanjutnya pada jam ini saya waktunya untuk melakukan ini. Nah, teman-teman bisa memberikan warna-warna biar menghias dan juga menarik perhatian, dimana teman-teman dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan juga teman-teman saat menjalankan rutinitas ini dapat berjalan dengan lancar dan juga tertarik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Nah, untuk tips-tips menggunakan dua aplikasi ini adalah teman-teman bisa membuat daftar tugas harian dan juga tetapkan tenggat waktu, di mana masalah pelajar zaman sekarang itu lebih ke teman-teman mengandalkan deadline yang ada untuk mengumpulkan tugas. Nah, Google Task ini itu mengantisipasi teman-teman agar nantinya saat ada tugas itu kita nggak harus nunggu deadline dulu baru untuk kita mengerjakan. Jadi dalam rentan waktu beberapa hari teman-teman bisa terpacu untuk semangat mengerjakan tugas. Nah, dan juga penggunaan Google Calendar dan Google Task ini itu juga bisa terhubung ataupun sinkronis dengan beberapa aplikasi, apalagi dengan ekosistem Google seperti itu. Oke, baik teman-teman, masuk ke aplikasi yang kedua, di mana itu namanya adalah Cam Scanner. Nah, mungkin teman-teman realita aja ya, pas zaman pandemi COVID kemarin itu teman-teman banyak melakukan kegiatan ataupun tugas-tugas secara online. Nah, tidak bisa dipungkiri setelah pandemi COVID berakhir sampai sekarang pun mungkin beberapa sekolah itu masih ada yang menerapkan konsep daring ataupun penyaluran tugas-tugas beberapa mata pelajaran itu lewat online seperti Google Classroom ataupun sebagainya. Nah, Cam Scanner ini tuh sendiri membantu teman-teman dalam scan ataupun dalam mendokumenkan catatan punya teman-teman dan juga tugas-tugas yang sekiranya teman-teman tulis di fisik. Misalnya nih, saya sendiri sudah mengerjakan tugas di kertas, ada kertas dari sekolah. Nah, salah satu guru itu minta dikumpulkan dalam bentuk dokumen ataupun dalam bentuk foto, di mana gambar tersebut itu harus jelas dan tidak kotor dan sebagainya. Nah,
Dengan aplikasi Camscarer ini teman-teman dapat dimudahkan dalam pengumpulan tugas tersebut, di mana nanti dari foto teman-teman itu dapat bisa mengkonvert langsung ke dalam file PDF ataupun dengan JPG ataupun PNG yang high resolution, di mana nanti fotonya itu lebih jelas dibandingkan kita menggunakan kamera seperti biasanya. Oke, dengan cam scanner ini juga teman-teman dapat dimudahkan, di mana misalnya nih teman kalian minta jawaban ataupun minta catatan ataupun minta difotokan beberapa halaman buku, di mana nanti teman-teman dapat memfoto buku tersebut dan juga otomatis nanti bisa dijadikan dokumen, nanti tinggal kirim melalui WhatsApp ataupun media yang lainnya, di mana teman-teman dapat berbagi file seperti buku ataupun e-book dan sebagainya, tinggal difoto lalu dikirimkan ke teman kalian seperti itu. Nah, oke, masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu ada manajemen keuangan. Nah, di sini saya tidak konkret dengan menyebutkan salah satu aplikasi manajemen keuangan apa yang bagus. Menurut saya di Play Store ataupun di App Store itu sudah banyak sekali aplikasi untuk manajemen keuangan. Nah, saya sendiri sudah pakai aplikasi manajemen keuangan itu dari sejak saya SMP, dan juga menurut saya dengan adanya teknologi digital, apalagi dengan manajemen keuangan ini, lebih membuat kita lebih peduli, hemat, dan juga lebih mengurangi kita dalam menghadapi kebiasaan konsumtif seperti itu. Yang seharusnya, yang biasanya kita diajak teman-teman kita ke kantin ataupun kita diajak teman-teman kita nongkrong, itu lebih terorganisir lagi keuangan kita, karena mengingat yang ada di HP ini sendiri sudah tercantum, oh oke, uang kita di dompet tinggal sekian, uang kita di rekening misal Dana ataupun e-wallet yang lainnya tinggal sekian. Jadi teman-teman dalam manage keuangan lebih terorganisir karena adanya aplikasi manajemen keuangan. Nah, teman-teman dapat mencari aplikasi manajemen keuangan ini tuh banyak tersedia di App Store ataupun di Play Store. Teman-teman tinggal cari dan juga sesuaikan dengan aplikasi yang sekiranya teman-teman cocok. Teman-teman semua bisa menemukan aplikasi yang sekiranya lebih simple ataupun yang tampilannya menarik itu banyak sekali. Nah, teman-teman tinggal nanti menyesuaikan bagaimana keadaan keuangan kalian, dan juga nanti lama-kelamaan akan terbiasa dengan teman-teman setiap pengeluaran dan juga pendapatan yang ada itu tercatat dan juga terdokumentasikan dengan baik seperti itu. Nah, oke teman-teman, masuk ke aplikasi yang keempat, yaitu Duolingo. Duolingo ini mungkin sudah teman-teman pernah dengar beberapa iklannya, apalagi Duolingo ini kan punya maskot di mana burung hijau itu lebih dikenal. Jadi Duolingo itu adalah aplikasi yang dimana nanti dengan Duolingo ini teman-teman dapat terbantu dalam pembelajaran bahasa. Misalnya nih, saya akhir-akhir ini baru belajar bahasa Inggris, ataupun teman-teman tertarik dengan bahasa Cina, bahasa Korea, Jepang, dan sebagainya, teman-teman mungkin bisa akses aplikasi Duolingo ini dengan gratis, tapi teman-teman juga bisa mengupgrade secara Duolingo Plus untuk mendapatkan fitur-fitur secara lengkap seperti itu. Nah, overall saat saya memakai Duolingo sendiri itu lebih gimana ya, mencari materi tentang pembelajaran kebahasaan itu lebih gampang, karena mereka dari Duolingo itu sudah menyediakan praktek menyusun kata, di mana itu sudah memudahkan saya dan juga saya menjadi lebih tertarik untuk belajar kebahasaan seperti itu. Yang awalnya saya tidak tertarik sama sekali untuk belajar bahasa, yang awalnya saya belajar melalui buku, melalui guru yang ada di sekolah. Nah, sekarang saya lebih termudahkan karena aplikasi Duolingo ini, dimana saya bisa belajar di kapan saja. Saya bisa belajar di HP, melalui HP lebih menarik dan lain sebagainya. Nah, aplikasi pembelajaran Duolingo ini itu juga menghadirkan beberapa pilihan bahasa dan juga menyesuaikan dengan pengembangan keterampilan yang ada, di mana teman-teman nanti bisa praktek ngomong, di mana teman-teman nanti bisa praktek speaking, praktek listening, dan juga lain sebagainya. Nah, teman-teman ini juga bisa dimainkan secara offline, dan juga teman-teman di Duolingo ini sendiri ada Duolingo sosial, di mana nanti teman-teman bisa saling adu skor dengan teman-teman yang lain. Jadi nanti dengan adanya leaderboard ataupun adu skor ini, teman-teman lebih tertarik untuk semakin giat dalam belajar berbahasa seperti itu. Oke, masuk ke aplikasi yang kelima. Selanjutnya ini akhir-akhir ini sepertinya sedang tren, di mana aplikasi tersebut adalah ChatGPT. Nah, tak bisa dipungkiri lagi bahwasanya teknologi saat ini menjadi salah satu puncak peradaban yang ada, di mana yang akhir-akhir ini sedang tren itu adalah AI, Artificial Intelligence. Nah, sebagai seorang pelajar kita nggak bisa cuman acuh terhadap teknologi, di mana kita harusnya itu dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk membantu kegiatan kita sehari-hari.
Nah teman-teman, untuk membantu kegiatan saya selama menjadi seorang pelajar itu saya menggunakan ChatGPT dari OpenAI, di mana saat saya mendapatkan tugas ataupun saya diminta untuk melakukan sesuatu, saya bisa yang pertama mencari sumber informasi yang ada di ChatGPT, di mana saya bisa menyatakan tentang misal nih definisi suatu kata ataupun definisi suatu barang tertentu, teman-teman bisa tanyakan di ChatGPT. Dan juga menurut saya ChatGPT itu lebih memberikan jawaban yang kita inginkan seperti itu. Nah, ChatGPT ini sendiri juga memiliki keterampilan beberapa bahasa, di mana teman-teman dapat menanyakan kepada AI menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan juga ChatGPT itu menampilkan beberapa diskusi, di mana teman-teman misal nih belum puas dengan jawaban yang ada, teman-teman bisa dimintakan jawaban dengan sumber yang lain seperti itu. Nah, apalagi dengan hadirnya ChatGPT 4, di mana nanti teman-teman harus upgrade sekitar mungkin 150.000 per bulan, di mana teman-teman nanti bisa menginput ataupun memasukkan file-file seperti gambar, audio, dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman, ChatGPT ini tuh ada konsep pembelajaran sambil bermain. Teman-teman jadi nanti bisa searching sendiri antara ChatGPT itu, karena jangkauannya sangat luas terkait ChatGPT dan juga AI, khususnya Artificial Intelligence yang ada saat ini, karena terus berkembang setiap saat. Oke, masuk ke aplikasi yang terakhir, yang keenam, itu ada Notion, di mana Notion sendiri itu lebih banyak dikenalkan oleh para kreator produktivitas, di mana Notion itu adalah bisa dibilang sebagai all-in-one workspace. Mungkin teman-teman pas saya bikin video A Day in My Life itu sempat menggunakan aplikasi Notion, di mana Notion itu dapat membantu teman-teman dalam menulis, dapat membantu teman-teman dalam mengkoordinasikan tugas-tugas yang ada, dapat membantu teman-teman buat intinya mengontrol kehidupan teman-teman sehari-hari, di mana teman-teman bisa berbagi secara tim, teman-teman bisa berbagi tugas ataupun berbagi catatan secara tim bisa, di mana nanti itu Notion juga bisa menghadirkan tempat untuk menulis segala aspek kehidupan teman-teman dapat dituangkan di dalam Notion ini seperti itu. Nah, karena Notion ini itu sebenarnya cangkupannya cukup luas, mungkin saya besok akan membuat video tersendiri untuk pembahasan Notion. Dan juga Notion ini itu bisa di-upgrade dan juga Notion bisa dieksplorasi lebih jauh. Teman-teman bisa cari aja di YouTube ataupun di Google, Instagram, dan lain sebagainya. Para pengguna Notion ini tuh sudah cukup banyak, di mana Notion itu akhir-akhir ini juga baru marak dengan namanya itu Notion Calendar. Nah, untuk Notion Calendar sendiri itu saya belum pernah coba, mungkin beberapa hari ini akan tak coba dulu Notion Calendar. Nanti sekiranya cocok ataupun lebih berguna daripada aplikasi yang sebelumnya, dapat saya share kembali ke teman-teman semuanya. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga salah 6 dari yang saya sebutkan itu dapat menjadi referensi teman-teman semuanya dalam membantu kegiatan teman-teman sehari-hari sebagai seorang pelajar, di mana untuk membantu kegiatan teman-teman semuanya itu harus dikoordinasikan dengan baik, dikarenakan ini adalah suatu tantangan di mana harus kita coba. Dan juga teknologi jangan dianggap sebagai jalan buruk, padahal teknologi itu diciptakan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila bermanfaat silahkan like dan juga share. Terima kasih, selamat malam, sekian, sampai jumpa semuanya.